Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiyadi. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas matematika distrik, yang dimana akan membahas mengenai logika proposisi dengan fokus pada hukum-hukum dasar logika, ekuivalensi, dan pembuktian menggunakan tabel kebenaran. Mari kita mulai ke pembahasan yang pertama. Oke, pertama mari kita pelajari hukum-hukum logika. Yang pertama yaitu hukum identitas. Notasi ekuivalensinya adalah P atau false sama ekuivalensi dengan P, dan P dan true sama dengan ekuivalensi dengan P. Yang keterangan operasinya adalah proposisi yang di-OR-kan dengan false atau di-AND-kan dengan true menghasilkan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya hukum null atau dominasi, yang dimana P atau true ekuivalensi dengan true, dan P dan false ekuivalensi dengan false, yang dimana nilai false mendominasi operasi AND pasti true dan true mendominasi operasi OR pasti true. Yang ketiga adalah hukum negasi, yang dimana P atau negasi P sama ekuivalensi dengan true, dan P dan ekuivalensi P ekuivalensi dengan false, yang dimana konjungsi dengan lingkaran menghasilkan kontradiksi, disjungsi, dan menghasilkan tautologi. Oke, untuk yang keempat ada hukum idempotent, yang dimana P atau P ekuivalensi dengan P dan P ekuivalensi dengan P, yang dimana operasi logika suatu proposisi dengan dirinya sendiri akan menghasilkan proposisi itu sendiri. Yang kelima hukum involusi, yang dimana negasi dalam kurung negasi P ekuivalensi dengan P, yang dimana negasi ganda lingkaran dari suatu lingkaran akan mengembalikan nilai proposisinya ke aslinya. Nah, yang keenam adalah hukum absorpsi, yang dimana P atau dalam kurung P dan Q ekuivalensi dengan P, P dan dalam kurung P atau Q ekuivalensi dengan P, yang dimana variabel luar menyerap operasi tanda kurung di dalamnya karena struktur variabel yang berulang. Untuk yang ketujuh, hukum komutatif, yaitu V atau Q ekuivalensi dengan Q atau V atau P. P atau Q, P dan Q ekuivalensi dengan P, Q dan P, yang dimana urutan proposisi dalam operasi logika dapat dibolak-balik tanpa mengubah nilai kebenarannya. Yang kedelapan adalah hukum asosiatif, yang dimana P atau Q atau R implikasi ekuivalensi P atau dalam kurung Q atau R subkurung, yang dimana pengelompaan tanda kurung pada operasi sejenis tidak memengaruhi hasil akhir nilai kebenarannya. Yang kesembilan hukum distributif, yaitu P atau dalam kurung Q dan R ekuivalensi dengan P dalam kurung P atau Q dan P atau R, yang dimana operasi di luar kurung disebarkan ke masing-masing elemen di dalam tanda kurung secara adil. Yang ke-10 hukum De Morgan, yang dimana negasi dalam kurung P dan Q implikasi ekuivalensi dengan negasi P atau negasi Q, yang dimana negasi dari kurung majemuk mengubah seluruh tanda operasi di dalamnya menjadi kebalikannya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu ekuivalensi logika, yang dimana kita akan membuktikan kesamaan nilai kebenaran antara dua proposisi majemuk secara formal. Oke, sekarang mari kita lanjut ke contoh soal pertama kita, yang dimana di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa posisi B implikasi setara dengan konjungsi dari dua implikasi yang berlawanan arah, yaitu P jika dan hanya jika Q implikasi dengan P jika maka Q dan Q jika maka P, yang dimana petunjuk pengerjaannya pertama, gunakan metode manual tabel kebenaran untuk memetakan semua kemungkinan kombinasi nilai. Yang kedua, evaluasi ekspresi di ruas kiri terlebih dahulu, kemudian ekspresi di ruas kanan secara bertahap. Terakhir, bandingkan nilai kebenaran akhir di setiap baris untuk memverifikasi kesetaraan atau identitasnya. Oke, kita lanjut ke tabel kebenaran. Yang pertama, mari kita analisa untuk pembuktiannya. Baris pertama,
Jika P bernilai true dan Q bernilai true, maka implikasi P jika maka Q bernilai true. Implikasi Q jika maka P bernilai true, sehingga konjungsi keduanya menghasilkan true. Untuk baris kedua, jika P bernilai true dan Q bernilai false, maka P jika maka Q bernilai false. Q jika maka P bernilai true dan konjungsinya bernilai false. Baris ketiga, jika P bernilai false dan Q bernilai true, maka P jika maka Q bernilai true. Q jika maka P bernilai false dan konjungsinya bernilai false. Untuk baris keempat, jika P bernilai false dan Q bernilai false, maka P jika maka Q bernilai true. Q jika maka P bernilai true dan konjungsinya bernilai true. Kesimpulannya, nilai kebenaran pada kolom P jika hanya jika Q dan P jika maka Q dan Q jika maka P terbukti identik di setiap baris. Proporsi tersebut terbukti ekivalen. Oke, kita lanjut ke contoh soal 2. Di sini kita akan menguji apakah negasi dari operasi biimplikasi setara dengan struktur proporsi berikut. P jika maka jika Q implikasi dengan P jika maka jika negasi Q. Metode verifikasi adalah petakan variabel proporsi tunggal P dan Q. Yang kedua, selesaikan negasi variabel kanan yaitu negasi Q. Yang ketiga, bandingkan nilai kebenaran kolom kiri negasi P jika dan hanya jika Q dengan kolom kanan P jika dan hanya jika negasi Q. Nah, kita lanjut. Mari kita perhatikan tabel kebenarannya. Oke, di sini baris pertama P bernilai true dan Q bernilai true. P jika maka Q bernilai true, negasi Q bernilai false. Kolom kiri bernilai false dan kolom kanan bernilai false. Untuk baris kedua, P bernilai true dan Q bernilai false. P jika maka Q bernilai false, negasi Q bernilai true. Kolom kiri bernilai true dan kolom kanan bernilai true. Nah, baris ketiga, P bernilai false, Q bernilai true. P jika maka Q bernilai false, negasi Q bernilai false. Kolom kiri bernilai true dan kolom kanan bernilai true. Baris keempat, P bernilai false, Q bernilai false. P jika maka Q bernilai true, negasi Q bernilai true, kolom kiri bernilai false dan kolom kanan bernilai false. Nah, kesimpulannya, nilai kolom kiri dan kolom kanan bernilai identik. Di setiap kemungkinan baris kebenaran, proporsi ini terbukti ekivalen. Oke, kita lanjut ke contoh soal 3. Sekarang kita masuk ke contoh soal 3, yaitu membuktikan keabsahan hukum expression. Persamaan adalah dalam kurung P atau Q jika maka R ekivalensi dengan P jika maka dalam kurung Q jika maka R. Nah, untuk menganalisis kasus ini kita memerlukan dua hal, yaitu karena melibatkan tiga variabel yaitu P, Q, dan R, maka tabel kebenaran yang memiliki 8 baris kemungkinan karena 2 kat 3. Nah, sama dengan 8. Nah, di sini kita memiliki 8 tabel. Nah, selanjutnya langkah pertamanya adalah selesaikan operasi konjungsi P dan Q dan implikasi Q jika maka R terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke tabel kebenarannya. Kemungkinan untuk mengevaluasi kedua ruas, kita memetakan nilai P, Q, dan R dalam kombinasi true, true, true hingga false, false, false. Setelah mengevaluasi kolom P dan Q jika maka R, kita mendapatkan hasil akhir untuk kedua ruas. Jika kita membandingkan nilai kebenaran pada kolom P dan Q jika maka R dan kolom P jika maka Q jika maka R, seluruh barisnya bernilai identik sehingga hukum expression ini terbukti sah dan ekivalen. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu ketidakekivalensian. Di sini kita fokus untuk membuktikan bahwa dua ekspresi memiliki struktur kebenaran yang berbeda atau terdapat mismatch pada minimal satu kasus. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh soal 1.
Pada kasus ini, ketidakekivalensian soal kita bisa membuktikan sebuah logical fallacy, yaitu bahwa menegasikan sebab secara logika tidak otomatis mengakibatkan negasi terhadap akibat. Ditulis sebagai P jika maka Q tidak ekivalensi negasi P jika maka negasi Q. Nah, analisis logikanya, kesalahan berpikir ini sering disebut sebagai Denning the detection. Meskipun sebab atau P bernilai salah, akibat atau Q masih bernilai benar karena pengaruh faktor lain. Nah, di sini mari kita perhatikan tabel kebenaran berikut ini. Nah, pada baris pertama itu bernilai identik, sama-sama true. Nah, untuk baris kedua menunjukkan perbedaan, di mana nilai ruas kiri bernilai false dan ruas kanan bernilai true. Untuk baris ketiga juga menunjukkan ketidaksamaan, yang dimana ruas kiri bernilai true sedangkan ruas kanan bernilai false. Untuk baris keempat bernilai identik, sama-sama true. Kesimpulannya, baris kedua dan ketiga dengan jelas menunjukkan ketidaksamaan nilai kebenaran antara kedua ruas. Dengan demikian terbukti secara sah bahwa ekspresi tersebut tidak ekivalen. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal kedua, yang dimana soal ini membahas mengenai distribusi yang salah. Kita diminta membuktikan kesalahan dari upaya mengkontribusikan operator disjunksi OR terhadap konjungsi N berikut ini. Yang soalnya adalah P atau dalam kurung Q dan R tidak ekivalen dengan dalam kurung P atau Q dan R. Nah, kunci pembuktiannya seringkali untuk membuktikan ketidakekivalensian. Kita tidak harus menyusun tabel kebenaran 8 baris. Secara lengkap, kita cukup mencari satu kasus atau satu baris tunggal saja, di mana kombinasi nilai menghasilkan hasil yang tidak sama antara kedua sisi. Oke, sekarang kita lanjut ke tabel kebenaran. Mari kita uji penggunaan metode baris spesifikasi atau counter example dengan kombinasi nilai berikut, yaitu P sama dengan true dan Q sama dengan false. Untuk ruas kiri, true atau dalam kurung false and false ekivalensi dengan true atau false ekivalensi true. Untuk ruas kanan, true atau false dan false ekivalensi true dan false sama dengan false. Hasil akhirnya menunjukkan perbedaan nilai, yaitu true tidak sama dengan false. Kesimpulannya, menemukan satu contoh nilai menyangkal atau counter example sudah valid dan cukup ilmiah untuk mendemonstrasikan ketiga ekivalensian suatu relasi logika. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Yang dimana sekarang kita beralih ke soal ketiga, yaitu pembuktian negasi biimplikasi. Kita ingin membuktikan kesalahan pemikiran bahwa negasi dari sebuah biimplikasi setara dengan menegasikan kedua variabel pembentuknya secara langsung, yaitu P jika hanya jika Q, ekivalensi negasi P jika hanya jika negasi Q. Nah, analisis strukturnya, biimplikasi bernilai benar jika kedua sisi memiliki nilai yang sama, baik itu true-true maupun false-false. Menegaskan kedua variabel justru akan mengembalikan kecocokan nilai tersebut ke bentuk aslinya. Mari kita lihat tabel kebenaran untuk membuktikannya. Di sini kita bisa melihat bahwa pada semua kombinasi baris, hasil perbandingan antara negasi biimplikasi dengan menegasikan kedua variabelnya menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Analisis hasil yang dimana tabel di atas membuktikan bahwa ekspresi kanan negasi P jika dan hanya jika negasi Q justru menghasilkan nilai yang identik dengan nilai asli P jika dan hanya jika Q, berkebalikan dari hasil negasi totalnya. Oke, baik, cukup sekian video ini saya buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.